Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada sesi hari ini kita akan mempelajari uji normalitas dengan menggunakan Kiki plot yang ini. Nah, plot atau disebut dengan QQ plot dapat digunakan untuk menguji asumsi normalitas. Plot ini dapat dibentuk dari distribusi marginal sampel pada setiap variabel. Setiap plot dari kuantil-kuantil sampel yang terobservasi akan membentuk distribusi normal. Jika dikumpulkan titik-titik mendekati suatu garis lurus, maka asumsi normalitas dapat diperoleh. Andaikan X1, X2, X3 mempresentasikan X ke N, buah observasi dari variabel X ke I yang ini. Oke. Atau bisa kita andaikan pula jika X ke I lebih kecil atau sama dengan X ke 2 lebih kecil atau sama dengan X ke 3 lebih kecil atau sama dengan titik-titik X ke N. Nah, merupakan observasi terurut. Maka X ke I adalah kuantil sampel yang berbeda, kurang atau sama dari setiap observasi ke I. Selanjutnya, proporsi I ke N yang ini dari sampel yang berbentuk X ke I diperoleh dari sebuah persamaan melalui pendekatan I dikurangkan 0,5 dibagi N. Distribusi normal baku dari kuantil Q ke I didefinisikan oleh hubungan peluang Z lebih kecil atau sama dengan Q ke I. Sama dengan fungsi Q ke I dengan batas bawah minus tak terhingga. Dikalikan 1 per akar 2 pi kali eksponen min Z pangkat setengah dikali DZ sama dengan peluang I sama dengan I dikurangkan 0,5 dibagi N, di mana P ke I adalah probabilitas yang kurang atau sama dengan Q ke I yang digambarkan dari distribusi populasi normal. Nah, ide ini dapat dilihat dari pasangan kuantil Q ke I, X ke I yang terasosiasi dengan probabilitas I min 0,5 dibagi N. Nah, jika data diambil dari populasi normal, maka pasangan data Q ke I dan X ke I akan membentuk sebuah garis linear di mana sigma kecil X ke Q ke I ditambah mu adalah kuantil sampel terdekat yang diharapkan. Nah, asumsi normalitas diperlihatkan oleh hasil uji koefisien korelasi yang signifikan antara data observasi dengan standar normal kuantil. Dengan terlebih dahulu menghitung probabilitasnya. Oke. Sebagai contoh,
Misalkan sebuah sampel terurut dengan sepuluh anggota, maka dapat ditentukan probabilitasnya untuk data ke-8, yakni peluang Z lebih kecil 0,674 kurung sama dengan fungsi 0,674 dengan batas bawah minus tak terhingga dikalikan 1 per akar 2 pi dikalikan eksponen min Z 1 per 2 dikalikan dz sama dengan P data ke-8 sama dengan 8. Ini adalah X ke I 0 dikurangkan 0,5 dibagi 10 sama dengan 0,75. Nah, di sini kita akan masuk bagaimana langkah-langkah perhitungan normalitas dengan Kiki plot. Langkah-langkah yang pertama adalah kita harus merumuskan hipotesa. Dengan HO, sampel bersama dengan sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. Dan H1, sampel berasal dari populasi berdistribusi tidak normal. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah mengurutkan data observasi dari awal atas X ke I, X ke 1, 2, X3, dan X di titik X ke N. Berikutnya, kita akan menentukan nilai probabilitas yang ini atas 1 min 0,5 dibagi N, ini adalah X ke I, X2 ini 2 dikurang 0,5 bagi N, dan X ke N, N min 0,5 dibagi N. Berikutnya adalah menghitung normal baku kuantil, yakni kuantil 1, kuantil 2, kuantil titik kuantil N. Berikutnya yang E adalah membuat plot pasangan antar data observasi, yaitu Q ke I, X ke I, Q kedua, X kedua, titik-titik Q ke N, X ke N, dan uji signifikansi garis yang terbentuk melalui koefisien korelasi dengan rumus deviasi. Nah, rumus deviasi yang kita gunakan adalah penjumlahan atas X ke I dikali kuantil ke I dibagi akar penjumlahan X ke I pangkat 2 dikali penjumlahan kuantil ke I pangkat 2. Nah, berikutnya adalah menentukan nilai R kritis sesuai ukuran sampel N dari nilai kritis Kiki plot berikut. Nah, kita lihat ini Kiki plot, nilai kritis Kiki plotnya adalah ini nilai kritisnya, kita pindahkan.
di mana pada QGIS plot tabel ini dilihat dari ukuran sampel, yakni terdiri sampel 5, 10, sampai sampel terbesar adalah 200. Dan taraf signifikansi adalah alfa sama dengan 0,05, artinya 0,01 artinya adalah 99% tingkat kepercayaannya, atau 0,05 atau 95% tingkat kepercayaannya, atau 0,10 atau tingkat kepercayaannya adalah 90%. Nah, terakhir kita akan menentukan kesimpulan. Setelah kita lihat kesimpulan, di mana kesimpulannya adalah jika R hitung lebih besar daripada L tabel, maka HO diterima. Atau artinya sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. Nah, di sini artinya adalah titik-titik mendekati atau berhimpit dengan garis linear. Jadi kalau garis linearnya seperti ini, maka dia titik-titiknya ada di sekitar garis-garis linear ini, tidak saling berjauhan. Ini maksudnya adalah sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. Nah, jika R hitung lebih kecil atau sama dengan R tabel, maka artinya HO ditolak. Yang bermakna bahwa sampel berasal dari populasi yang berdistribusi tidak normal. Yang artinya titik-titik tidak mendekati garis linear. Jadi seperti ini. Dia menjauh. Nah, gitu. Baik, kita ambil contoh. Andai kan kita mempunyai data observasi terurut sebagai berikut. Kita lihat contoh 7.5. Data yang disajikan adalah sebagai berikut. Kita lihat tabelnya, tabel 7.9. Kita pindahkan dulu. Kita copy. Kita paste. Oke. Nah, pada contoh ini datanya terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Rentangannya adalah 54, 55, 54, 55, 56, 57, 58. Artinya ada 9 range. Range-nya adalah ada 5 range. Range-nya ada 5. Nah, caranya kita akan selesaikan data urut nomor ke 1 yang ini. X untuk P ke I yang ini. Nilai probabilitas. Untuk mencepat nilai probabilitas, kita menggunakan metode di mana P ke I atau P data 1 sama dengan 1 min 0,5 dibagi 7. N-nya adalah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke.
Selanjutnya dihasilkan 0,07 ini. Nah, pada Excelnya kita lihat seperti itu. Yang pertama, yang ini P ke 1 dikurangkan 0,5 dibagi N. N-nya adalah 7. Hasilnya adalah 0,71. Dan ini berlaku sampai terakhir. Sama. Oke, kalian lihat. Sudah. Nah, berikutnya kita akan mencari kolom ketiga. Yang ini. Lalu kita ganti warnanya. Untuk kolom ketiga, kita akan mencarinya dengan perintah norm inf menggunakan perintah pada Excel. Kalian lihat norm inf seperti itu pada nilai probabilitas P ke I. Dan kita gunakan pada keseluruhannya. Nah, selanjutnya ini yang ketiga sama dengan norm, kita gunakan perintah norm int, baru nilai dari P ke I. Nah, setelah itu kita akan melakukan asumsi normalitas dari sebuah distribusi data ditentukan dengan keberartian koefisien korelasi antara X ke I dan kuantil ke I dengan menggunakan koefisien korelasi product moment correlation, di mana koefisien yang digunakan adalah ini product moment, kita koefisien korelasi product moment. Sebelumnya kita akan lihat dulu sebelum masuk ke product moment, atau kita selesaikan dulu product momentnya. Kita selesaikan dulu product momentnya. R hitung sama dengan penjumlahan atas X ke I dikalikan kuantil ke I dibagi akar dari penjumlahan X ke I pangkat 2 dikalikan penjumlahan kuantil ke I pangkat 2, di mana penjumlahan atas X ke I dan kuantil ke I sama dengan penjumlahan X ke I dikali kuantil ke I dikurangkan penjumlahan atas X ke I dikali penjumlahan atas kuantil ke I dibagi N. Nah, berikutnya adalah penjumlahan X ke I pangkat 2 atau kuadrat sama dengan penjumlahan atas X ke I pangkat 2 dikurangkan penjumlahan atas X ke I pangkat 2 dibagi N, dan penjumlahan atas X ke I pangkat 2 sama dengan penjumlahan X ke I, ini X adalah penjumlahan atas kuantil ke I pangkat 2 dikurangkan penjumlahan atas kuantil ke I pangkat 2 dibagi N. Maka
kita peroleh R hitung sama dengan 6, 3, 98 5 dibagi 7 akar dari 700, N nya adalah 7 kali 10 700 dikalikan standar deviasi 7,57. Sama dengan 0,8787. Nah, hasil yang beroleh adalah 0,8787. Nah, kita cari L tabelnya. L tabelnya adalah alfa sama dengan 0,1. Alfa sama dengan 0,01. Yang ini kita lihat 0,01 alfanya. 0,01 dan jumlah N nya adalah 7. Kita karena 7 tidak ada, kita turun ke bawah, yaitu ini 82,99 atau 83,99. Oke. Hasilnya R hitung lebih besar daripada R tabel, yakni HO diterima. Dengan demikian populasi skor berdistribusi normal. Baik, demikian sesi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.